Baik, saya akan menjelaskan terkait analisis stilistika pada puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar yang ditulis oleh Arinah Fransori. Langsung saja, saya akan menjelaskan terkait analisis yang baik. Karya sastra pada analisis stilistika memiliki kaitan erat dengan bahasa yang menjadi medium utamanya. Menurut Ratna 2009-330 menyatakan bahwa analisis yang baik adalah kajian yang memelihara keseimbangan antara prinsip linguistik dan sastra kebudayaan, atau yang mendasar pada pencapaian aspek estetika. Berikut saya akan membacakan puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar. Baik, aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dari segala dosa. Tapi jangan lagi tentang aku, nanti darahku jadi beku. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka. Nanah meleleh dari luka, sambil berjalan kau usap juga. Bersuara tiap kau melangkah, mengerang tiap kau menendang. Menetes dari suasana kau datang, sembarang kau merebah, mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras. Di bibirku terasa pedas, mengaum di telingaku. Baik, aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dari segala dosa. Tapi jangan lagi tentang aku, nanti darahku jadi beku. Chairil Anwar 2010-78. Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan sebelumnya, berikut analisis puisi yang dikaji dengan kajian stilistika. Dianalisis melalui struktur fisik atau pembentukan kata dan struktur batin sebagai penafsiran dari puisi tersebut. Yang pertama yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair. Yang kedua yaitu citraan. Citraan adalah hal yang meliputi gambaran angan-angan dan penggunaan bahasa yang menggambarkan angan-angan tersebut, sedangkan setiap gambar pikiran disebut citra atau imaji. Yang ketiga yaitu kata-kata konkret. Kata-kata konkret merupakan kata yang dapat melukiskan dengan tepat, membayangkan dengan jitu apa yang hendak dikemukakan oleh pengarang. Yang keempat yaitu bahasa figuratif. Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan penyair untuk memperoleh kepuitisan. Bahasa figuratif tersebut yaitu bahasa kiasan atau majas. Yang kelima yaitu rima atau ritma, merupakan pengulangan bunyi dalam puisi. Berikut analisis struktur fisik pada puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar. Yang pertama yaitu diksi. Kata-kata dalam puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar memiliki makna kiasan yang harus dipahami secara seksama. Penyair menggunakan kata konotatif dalam puisi tersebut cukup menjadi perhatian. Kata-kata tersebut untuk mengungkapkan sesuatu. Sesuatu itulah yang dinamakan makna konotatif. Jadi, penggunaan kata konotatif dilakukan untuk menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Penggunaan kata-kata konotatif juga untuk menciptakan aspek estetika. Pemilihan kata pada baris ganjil tidak terlepas dari kata yang digunakan pada baris dua yang pertama. Misalnya, pada baris pertama, penyair mengatakan dia akan menghadap dia. Maka, pada baris kedua, kata menyerahkan diri dari segala dosa dirasa sangat cocok dalam konteksnya. Pada baris ketiga dan keempat, penyair meminta untuk jangan menentang dirinya lagi, maka darahnya akan menjadi beku.
Hal ini sesuai dengan konteksnya. Sedangkan pada baris kelima dan keenam, penyair meminta untuk jangan bercerita lagi. Semua sudah tercacar di muka. Baris ketujuh dan kedelapan, penyair menyatakan bahwa nanah meleleh dari luka. Sambil berjalan, kau usap juga. Dari hal itu, terlihat pemilihan kata yang tepat sekali yang digunakan oleh penyair. Pilihan kata atau diksi dalam puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar mempunyai efek kecewa, menyerah, letih, terluka, sedih, berat, dan risau. Hal itu dapat terlihat dari penggunaan kata menyerahkan diri, tentang, luka, tercacar, meleleh, menghempas, mengerang, merebah, dan menetas. Kesimpulan dari analisis puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar, selain menggunakan kata konotatif, juga menggunakan kata yang tegas untuk mencapai efek estetika. Yang kedua yaitu citraan. Citraan dalam karya sastra berperan untuk menimbulkan pembayangan imajinatif bagi pembaca. Pada dasarnya, citraan kata terefleksi melalui bahasa kias. Citraan kata meliputi penggunaan bahasa untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, perasaan, pikiran, ide, pernyataan, dan setiap pengalaman indera yang istimewa. Dalam puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca melalui ungkapan yang tidak langsung. Misalnya, dalam puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca melalui ungkapan secara tidak langsung. Misalnya, contoh yang pertama yaitu citraan visual atau penglihatan. Terlihat pada baris pertama dan 10, yaitu kata menghadap dan memandang. Yang kedua, citraan perabaan terdapat pada baris ke-8, yaitu kata usap. Memaknai kata usap dapat dirasakan dengan indera perabaan. Citraan pendengaran terlihat pada baris ke-9 dan ke-16, yaitu pada kata bersuara dan mengaum. Dalam hal ini, kata bersuara dan mengaum dapat dirasakan oleh indera pendengaran. Yang terakhir yaitu terdapat citraan pengecap. Pada baris ke-15 terdapat kata pedas. Rasa pedas dapat dirasakan melalui indera pengecap. Jadi kesimpulannya, pada puisi Kepada Peminta-Minta, seorang penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca dalam merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Kata-kata konkret. Kata-kata konkret di sini yang pertama adalah rima. Puisi Kepada Peminta-Minta secara keseluruhan didominasi dengan vokal A dan U. Sedangkan konsonan yang dominan yaitu T, K, dan D. Asosiasi A terdapat pada baris puisi pertama, kedua, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-17, dan ke-18. Sedangkan asosiasi U terdapat pada baris ke-3, ke-4, ke-13, ke-16, ke-19, dan ke-20. Misalnya pada baris ke-3, tapi jangan lagi tentang aku. Dan pada baris ke-pertama yaitu baik aku akan menghadap dia. Dalam hal ini, asosiasi A pada dua baris pertama dan asosiasi U pada dua baris berikutnya menandakan bahwa puisi ini mempunyai irama yang tetap dan traktur, yaitu irama vokal A, U. Penggunaan gaya bunyi dengan variasi dan rima pada puisi tersebut menimbulkan sebuah irama yang menciptakan sebuah irama yang indah. Kemudian yang kedua, bahasa figuratif. Dalam puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar, bahasa figuratif yang muncul yaitu pada baris ke-4 dan ke-21, yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola ini terdapat
pada kata nanti darahku jadi beku. Dan selain itu juga muncul majas repetisi pada baris ke-1 dan ke-18. Terjadi pengulangan pada kata baik dan dalam konteksnya yaitu baik aku akan menghadap dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur batin puisi. Struktur batin puisi di sini ada beberapa, yaitu tema, perasaan, nada, dan juga amanat. Baik, untuk yang pertama yaitu struktur batin puisi pada minta-minta, yaitu bagian tema. Di puisi Chairil Anwar ini menceritakan seorang yang melarat, miskin, yang tidak memiliki apa-apa. Dalam puisi ini, penyair menunjukkan tingkah atau sikap si peminta-minta dan bagaimana sikap penyair terhadapnya. Pada baris ketiga, yaitu "Tapi jangan tentang lagi aku", menunjukkan sikapnya yang merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Penyair mengungkapkan semua yang terjadi telah diketahui. Hal ini tertuang dalam baris 5, 6, 7, yaitu "Jangan lagi kau bercerita, sudah tercecer semua di muka. Nanah meleleh dari muka, semua itu telah terjadi dan diketahui." Selanjutnya yaitu perasaan. Perasaan atau feeling yang ditekankan pada puisi ini adalah rasa benci terhadap peminta-minta. Perasaan terganggu dan kurang simpati terhadap si peminta-minta itu seperti pada baris ke-13, yaitu di sini yaitu mengganggu dalam mimpiku. Sikap yang kedua adalah sikap jengkel kepada si pengemis. Hal ini seperti pada bait kedua, yaitu "Jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka. Nanah meleleh dari luka, sambil berjalan kau usap juga." Yang terakhir adalah perasaan menyerah dan merasa bersalah atas dosa yang diperbuat, seperti yang ada di baris kedua, yaitu menyerahkan diri dan segala dosa. Yang selanjutnya adalah nada atau tone. Nada atau tone yang ditujukan dalam puisi adalah sinis. Dibuktikan pada baris puisi berikut. "Jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka. Nanah meleleh dari muka, sambil di jalan kau usap juga." Di sini terdapat nada menyindir. Dibuktikan pada baris puisi berikut. "Bersuara tiap kau melangkah, mengerang tiap kau menderang. Mengerang tiap kau menendang. Menetes dari suasana kau datang, sembarang kau merebah." Sudah itu. Selanjutnya adalah amanat. Nah, menyampaikan amanat dan pesan moral kepada masyarakat atau pembaca. Dalam hal ini puisi Chairil Anwar yang memiliki sikap ekspresionisme. Chairil menunjukkan sikap sosial dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Sikap Chairil yang kritis menampilkan gambaran yang sesungguhnya tentang kehidupan rakyat miskin atau kaum melarat. Nah, mungkin sekian penyampaian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.